Jangan lupa support terus channel aku dengan cara subscribe. Assalamualaikum, hai gelisku. Oke, seperti yang teman-teman lihat di judul atau di thumbnailnya, kalau sekarang aku mau nge-review produk makeup. Akhirnya setelah sekian lama, ini bukan cuma review, ini bisa disebut first impression juga karena aku belum pernah nyobain produknya. Jadi lebih ke first impression dan mini review dari aku gitu kali ya. Oke, mungkin teman-teman udah lihat ya di judulnya, produknya itu dari Something. Nama produknya Copy Paste Breathable Cushion. Yap, jadi produk ini sebenarnya udah lama launching, tapi aku baru punya produk ini sekarang. Kenapa? Karena aku tuh nunggu shade terbarunya. Jadi waktu Something ngeluarin produk cushion, aku nggak langsung beli karena aku belum srek gitu loh sama shade yang mereka keluarin di awal. Aku kayak nunggu gitu, ya udah aku sabar dulu aja, aku mau nunggu shade terbarunya keluar. Dan akhirnya pada tanggal 30 Juni alias hari ini, mereka resmi ngumumin di Instagramnya kalau produk ini udah launching. Tapi aku belinya kemarin, jadi sebelum gembar-gembar launching aku udah beli, aku udah cek websitenya dan udah bisa dibeli. Jadi aku beli kemarin dan hari ini udah nyampe dan langsung aku review sekarang. Sambil kita perkenalan sama produknya ya, aku mau ngasih tahu dulu. Jadi selama 3 bulan ini lebih kayaknya aku udah nggak pakai make up, aku udah puasa make up selama itu karena aku pengen mulihin dulu wajah aku kan. Nah ini jadi pertama kalinya lagi aku pakai make up, aku pakai cushion. Dan kenapa aku memutuskan untuk mencoba si Something ini ya, untuk pertama kalinya aku make upan sekarang, aku punya alasan ya. Yang pertama, mereka itu memperkenalkan Something Copy Paste Breathable Cushion ini adalah produk mesh cushion pertama di Indonesia. Jadi dengan teknologi yang semakin canggih gitu ya, si cushion ini diciptakan dengan klaim dia itu non-comedogenic ingredients. Jadi ini nggak akan menyumbat pori-pori, cocok banget nih buat tipe kulit kita yang gampang komedoan dan gampang muncul beruntusan gitu ya. Terus ini juga udah melalui dermatology tested. Dan yang tadi aku bilang kan, ini adalah mesh cushion pertama, jadi dia breathable technology. Jadi walaupun kita pakai cushion ini, kulit kita tetap bisa bernafas, gak akan kayak pakai make up dempul gitu ya, yang nutup atau menyumbat pori-pori, bikin kulit kita jadi nggak sehat karena nggak bisa bernafas. Tapi beda halnya gitu dengan si cushion ini, dia tetap bisa ngasih efek make up, tapi bisa ngasih efek sehat juga gitu di kulit kita karena ada kandungan skincare-nya juga yang bikin kulit kita itu bisa tetap bernafas meskipun menggunakan cushion gitu. Terus di sini klaim terakhirnya itu suitable for oily or combination or acne prone skin. Jadi udah kayak pas banget sih untuk kulit aku yang acne prone dan sensitive. Jadi kayak ya udahlah, gak usah berpikir panjang. Akhirnya aku memutuskan untuk menggunakan cushion ini pertama kalinya lagi aku pakai make up ya, setelah 3 bulan aku puasa make up. Dan di sini karena ini first impression ya, jadi aku nanti akan update review lagi ke teman-teman setelah pakai produk ini. Entah aku akan bikin videonya terpisah atau mungkin aku akan tambahin aja nanti di komen gitu ya, setelah pemakaian beberapa lama, apakah produk ini bikin jerawatan di aku atau enggak. Karena itu penting banget kan untuk kulit yang acne prone, kita tuh nyari produk make up yang nggak bikin jerawatan di kulit kita ya. Jadi aku akan update nantinya ya. Oke, seperti yang aku bilang ya, jadi aku tuh nunggu shade terbarunya keluar. Nah di sini aku memilih shade-nya itu, memilih resmi. Aku pilih shade-nya itu Bijouks. Apa ya cara bacanya, sorry kalau salah. Coba ya, aku mau Google Translate dulu. Ini kayaknya bukan bahasa Inggris kan? Ya kan, Prancis. Bijou artinya perhiasan. Jadi aku pilih shade ini karena di keterangannya itu shade Bijoux ini cocok untuk kulit yang light yellow undertone. Ini kayak udah pas banget sih sama kulit aku. Dan shade Bijoux ini masuk ke shade terbaru ya yang mereka keluarin. Jadi shade yang dulu itu cuman ada 3 shade, Siren, Choco, sama Charlotte. Nah sekarang jadi ada 8 shade. Lumayan cukup banyak ya pilihannya. Pokoknya nanti aku akan liatin aja kali ya tabel gambarnya untuk shade-shade-nya. Terus untuk keterangannya shade itu untuk kulit apa, dan bisa disesuaikan dengan jenis kulit kita masing-masing karena lumayan cukup lengkap gitu loh keterangannya. Kayak ini untuk kulit yellow undertone yang light, atau yellow undertone yang medium, atau yang pink undertone yang light. Pokoknya lumayan cukup lengkap menurut aku ya si keterangan shade-nya. Baik, sekarang kita akan mulai buka produknya. Ini masih tersegel dengan rapi dan di segelnya itu ada keterangan warna shade yang kita pilih. Oke. Sebenarnya aku udah
nggak tahu sih bentukan kemasannya kotak, karena aku udah lihat juga para reviewer yang ngebahas produk ini. Nah, terus untuk kemasannya ini, jadi itu kayak ada magnetnya gitu loh untuk membuka tutupnya. Jadi emang lebih canggih dari cushion-cushion biasanya. Nah, untuk kemasan bagian belakangnya sama sih, kayak ada klaim-klaim produknya kayak di boxnya gitu. Terus ini bagian depannya kayak gini, elegan banget ya. Oh, ternyata aku baru si packagingnya nih ya, teman-teman lihat gak? Kalau ini kena cahaya tuh kayak ada 3D gitu. Nah, terus di sini cerminnya lumayan cukup lega ya, jadi leluasa gitu untuk ngaca dan nggak ada penutup cerminnya sih kayaknya, jadi ini bisa langsung kita pakai. Terus untuk puffnya sendiri kayak gini, bentuknya kotak, dan ini kalau dipegang emang lembut banget sih dan cukup tebel, nggak terlalu tipis gitu ya untuk puffnya. Nggak sabar pengen langsung coba. Nah, ini isinya seperti biasa, ada ininya. Jadi ini sangat-sangat steril. Sebelum nyobain, aku mau ngehidrasi dulu kulit aku ya. Aku pakai primer dulu. Primernya aku pakai dari Platista aja, yang X kakinan, yang High Glow Face Mist. Biar leluasa nyobain cushionnya, aku rombak dulu si kerudung aku. Sebelum aku taruh di wajah, aku ngeliatin dulu ke teman-teman untuk shade apa tadi teh, lupa. Bizouk ini, yap, ini sesuai banget sama keterangannya. Dia tuh light yellow undertone. Kayaknya ini bakalan cocok banget, bakalan pas banget di aku. Kita langsung coba aja ya di wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah ini shade-nya kayak persis banget sama wajah aku sih. Senang. Dan ini aku tap-tap aja. Jadi si puffnya, cushion ini lebih enak di tap-tap daripada digeser. Bagian under eye juga sekalian nge-conceal. Bagian sebelah sini udah aku pakein ya. Terus ini yang belum, ya seperti biasa ya, kalau kita pakai cushion udah pasti warna kulit kita akan jauh lebih merata ya dibandingkan sebelumnya. Terus ini untuk coveragenya sendiri, dia memang nggak full coverage ya. Untuk satu puff tadi, satu kali tap itu tetap masih kelihatan gitu si bekas jerawat akunya, imperfection yang ada di wajah aku. Tapi jujur aku sama sekali tidak merasa bermasalah. Aku lebih seneng pakai produk makeup yang kayak gini gitu, yang nggak terlalu full coverage, apalagi untuk sehari-hari, karena ya biar kulit aku masih tetap bisa nafas gitu ya, nggak sampai benar-benar kayak nutup pori-pori gitu loh. Aku lebih suka kayak gini untuk kulit aku yang acne prone dan sensitized. Terus juga untuk rasanya, maksudnya bukan rasa manis asin ya, tapi berat enggaknya gitu ya di kulit aku sih ngerasa kayak hampir nggak ada perbedaan sebelum dan sesudah pakai. Jadi ini kayak ringan banget, sesuai dengan klaim-klaimnya gitu loh. Asli ini kayak aku nggak pakai apa-apa gitu, aku kayak nggak ngerasa pakai makeup. Oke, di sini aku udah pakai di seluruh wajah dan aku juga udah benerin lagi kerudungnya ya. Jadi first impression dari aku ya untuk produk ini cukup wow gitu ya buat aku, karena aku ngerasa ini kayak cocok banget untuk kulit aku yang acne prone dan sensitized, karena dia ringan banget rasanya, nggak berasa pakai dempul gitu ya, nggak berasa pakai make up. Terus juga untuk shade-nya sendiri, mungkin di kamera itu biasanya kelihatan lebih terang karena mungkin ada bantuan ring light dan lain-lain, tapi kalau dilihat secara real gitu ini kayak masuk banget gitu di kulit aku. Pokoknya aku ngerasa shade Bizouk ini cocok banget untuk kulit aku yang light yellow undertone. Buat coveragenya sendiri, karena aku memang nggak nyari cushion yang full coverage, jadi aku juga suka gitu sama coverage ini yang dia tuh light to medium coverage gitu ya. Tapi kalau teman-teman di sini nyari cushionnya yang full coverage, mungkin kalian akan kurang suka gitu ya dengan coverage dari produk cushion ini. Jadi tergantung sih, balik lagi ke kebutuhan dan selera masing-masing. Karena aku tipe yang pakai produk nggak perlu terlalu full coverage gitu ya, apalagi untuk santai kayak gini, untuk sehari-hari kayak gini. Menurut aku ini udah sangat cukup banget untuk meratakan warna wajah aku. Wajah aku udah bersyukur gitu, nggak usah sampai nutupin sampai full. Tapi kalau kalian tipe yang senang full coverage, bener-bener kayak tidak terlihat pori-pori, mungkin bukan ini jawabannya gitu ya. Untuk info harga produknya sendiri, kemarin itu aku beli dengan harga 185.900. Aku belinya di websitenya langsung, beautyhaulofficial.com. Pokoknya aku nanti akan taruh linknya. Sebenarnya aku tuh lebih nyaman belanja makeup, skincare atau apapun itu di Shopee, karena kalau misalkan di website kayak gini tuh kayak ribet gitu sih, aku ngerasanya harus masukin
bukti transfer sendiri gitu kan. Tapi kalau misalnya pakai marketplace tuh enaknya kita cuma tinggal transfer, udah aja tinggal nunggu barangnya datang. Tapi kemarin itu di Shopee pas aku cek belum ada gitu shade terbarunya. Nah, kalau misalkan hari ini udah ada di Shopee, tersedia set terbarunya, aku juga akan taruh nanti kali ya. Oke, kayaknya udah selesai untuk first impression sama mini review produk Something Copy Paste Breathable Cushion. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.